Iya, ada. Analisis keterkaitan antar sektor itu biasanya ya pakai, nah ini kan kembangannya juga luar biasa banyak, variasi luar biasa banyak. Dari seluruh variasi yang akan Anda temui di dalam buku atau literatur atau report atau apapun, itu biasanya nggak jauh dari dua fokus utama. Satu yang kita sebut dengan backward linkage, keterkaitan ke belakang. Dan yang kedua yang kita sebut dengan forward linkage, keterkaitan ke depan. Ya. Nah, dari dua jenis keterkaitan ini diturunkan berbagai macam banyaknya indikator yang dipakai untuk menunjukkan tingkat atau derajat keterkaitan. Nah, logika utama dari keterkaitan ini adalah seperti yang kita cerita di minggu lalu, bahwa antar sektor itu saling terkait. Apa tuh artinya? Artinya ketika sektor satu mau memproduksi outputnya, dia membutuhkan input bukan hanya dari sektor satu, tapi dia butuh input dari sektor 2, dari sektor 3, sektor 4, dan seluruh sektor lainnya di perekonomian. Sektor 2 juga begitu. Sektor 3 juga begitu. Sektor 10 membutuhkan input dari sektor 1 sampai dengan seluruh sektor yang lain di perekonomian. Keterkaitan ini kemudian kita bisa bayangkan dalam konteks keterkaitan dia membutuhkan input ya. Kalau keterkaitan membutuhkan input itu berarti kalau saya mau memproduksi meja ini, saya butuh input kain, butuh input plastik, butuh input besi. Keterkaitannya dalam konteks satu sektor membutuhkan input dari sektor-sektor yang lain. Ini yang kita sebut dengan keterkaitan ke belakang. Keterkaitan satu sektor dengan input sektor-sektor inputnya, sektor-sektor yang menyediakan input bagi sektor tersebut. Jadi ini yang kita sebut dengan dia ke belakang. Tapi kita juga ingat bahwa suatu sektor ketika dia melakukan proses produksi, dia menghasilkan outputnya ini dikirimkan kepada sektor-sektor lain yang menjadi penggunanya dia. Benar ya? Jadi sektor keuangan itu menghasilkan outputnya dipakai oleh sektor pertanian, dipakai oleh sektor industri, dipakai oleh semua sektor yang. Nah, keterkaitannya adalah dalam konteks dia mengirimkan outputnya kepada sektor-sektor lain. Ini dari logika ini aja kita bisa nangkap bahwa ini yang kita sebut dengan keterkaitan ke depan. Jadi keterkaitan satu sektor dengan sektor yang lain itu bisa kita lacak kalau enggak keterkaitan dalam konteks inputnya, pasti dalam konteks outputnya. Ya. Nah, itu makna paling simple dari backward dan forward. Baca aja sendiri ya. Isinya itu tadi nih. Ya. Di slide itu yang tadi saya cerita. Ya, kalau kita lihat sektor I, sektor ini bisa terkait dengan penyediaan input. Berkaitan dalam konteks seperti itu yang kita sebut dengan keterkaitan ke belakang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana mengukurnya? Kalau kita bilang keterkaitan ke belakang, mengukurnya gimana? Yang paling simple mengukurnya, palingnya kita bisa lihat seperti ini. Ada yang direct, ya, ada yang total. Total itu berarti direct plus indirect. Kalau yang direct itu dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan koefisien A.
Apa itu koefisien A itu? Koefisien input output. Koefisien input output ini yang membentuk matriks apa tuh namanya kemarin? Matriks teknologi. Ya, ini merupakan keterkaitan langsung. Ya, jadi kalau misalkan ada peningkatan output sebesar 100 ini memproduksinya gimana? Langsung diproduksi dengan berapa butuh input dari A, berapa butuh input dari sektor 1, berapa butuh input dari sektor 2. Direct. Dinyatakan dihitung dengan koefisien A. Ya, persis seperti yang seperti ini. Ada peningkatan final demand di sektor 1 sebesar 200, ada peningkatan final demand di sektor 2 sebesar 300. Berapa besar direct input requirement-nya? Direct input requirement-nya adalah sebesar matriks A dikalikan dengan tambahan final demand. Direct. Tapi kita tahu bahwa yang direct ini kemudian mesti produksi lagi. Ketika dia memproduksi, maka ada dampak tidak langsung, ada indirect impact. Kalau kita total semua indirect impact itu, kita bisa dekati indirect impact. Total impact itu lewat apa? Didekati lewat apa tuh? Wah, nggak ada yang ulang pelajaran saya sebelum masuk kelas. Direct dan indirect impact itu kita dekati dengan apa? Dengan Leontief inverse. Oke, dengan Leontief inverse. Ya. Minggu lalu, pertemuan yang lalu saya udah tunjukkan tuh secara matematik bahwa kalau indirect impact itu kita hitung satu persatu, maka ujungnya adalah ujungnya nanti 0, dan secara total bisa kita dekati dengan Leontief inverse. Oke. Nah, jadi kalau kita mau menghitung total backward linkage, yang kita perhatikan koefisien apa? Koefisien dari Leontief inverse. Gimana cara melihatnya? Cara melihatnya seperti rumus ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda pernah lihat nggak rumus itu? Rumus itu tadi pernah lihat nggak? Yang total backward linkage. Rumus apa tuh? Yang di total backward linkage itu rumus apa tuh? Rumus apa? Yang di total backward linkage itu adalah rumus pengganda output. Sama kayak barangnya. Itu juga, sekarang dikasih nama lain aja. Jadi logikanya adalah tetap logikanya itu dia juga. Ya. Tetapi jadi sekarang kita bisa bilang bahwa angka pengganda output itu sebenarnya menunjukkan keterkaitan ke belakang, keterkaitan karena dia memiliki hubungan input, memiliki keterkaitan hubungan input. Dan itu yang kita sebut dengan backward linkage. Kalau dari cara menghitungnya nggak lain dengan menjumlahkan kolom dari Leontief inverse. Nah, yang forward linkage, ini seperti kita cerita tadi adalah keterkaitan ke depan. Kita melihat konsepnya adalah bahwa
Kalau satu sektor itu memproduksi outputnya itu akan dia sebar ke sektor-sektor yang lain. Karena disebar ke sektor-sektor yang lain, maka sektor-sektor yang lain itu akan meningkatkan juga produksinya, ya kan? Jadi output sektor-sektor lain itu juga akan meningkat, dan keterkaitan yang seperti ini ya, disebut dengan keterkaitan ke depan, forward linkage. Hitungnya sekarang gimana? Ya, benar. Hitungnya sekarang gimana? Secara langsung gimana ngitungnya? Secara langsung ya kita tetap memakai matriks A. Ya, koefisien A itu tadi. Karena apa? Karena begitu outputnya itu terproduksi, maka pasti dikirim ke sektor yang lain, dan dikirimnya ke mana? Ke baris atau ke kolom? Secara baris, ya. Karena itu direct forward linkage-nya adalah penjumlahan secara baris. Direct. Kalau yang total, ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari matriks Leontief inverse dijumlahkan secara apa? Secara baris-baris. Oke. Jadi secara baris itu loh, seperti halnya waktu kita bicara mengenai tabel transaksi input output, kolomnya menceritakan struktur input, barisnya menceritakan struktur distribusi output. Ya. Impact-nya sama, forward linkage-nya yang direct adalah di baris, yang indirect dan direct-nya ada di baris dari matriks Leontief inverse. Ini contoh kalau Anda mau lihat nanti sambil belajar di rumah. 4 sektor. Oke. Perekonomian dibagi dalam, katakan perekonomian dibagi dalam 4 sektor. Kemudian ini tabel transaksinya. Dari tabel transaksi tiap tahun ini harusnya Anda bisa menghitung Leontief inverse setiap tahun. Kalau bisa menghitung Leontief inverse setiap tahun, berarti harusnya bisa menghitung forward linkage dan backward linkage setiap tahun. Kalau Anda hitungnya benar, nanti dapatnya seperti itu. Ya, jadi Anda bayangkan setiap tahun ini bisa aja tahun 1, tahun 2, tahun 3, lalu Anda mau melihat pergerakan dari backward linkage atau forward linkage itu antar tahunnya itu seperti apa. Bisa nggak kita lakukan ini? Bisa. Ya. Data input output Indonesia ada dari tahun 1971. 71, 75, 80, 85, 90, 95, 2000, 2005, dan 2010. Kalau Anda bekerja dengan data itu, Anda kan bisa lihat itu backward linkage kita itu gimana selama 40 tahun terakhir. Forward linkage kita itu gimana? Sektor mana yang backward linkage-nya naik, sektor mana yang forward linkage-nya naik, mana yang naik, mana yang turun. Oke, ada datanya ada. Dan ini bisa Anda pakai sebagai, banyak tesis yang sudah melihat hal-hal seperti itu. Nah, kalau Anda gambarkan, jadi ini di sumbu datarnya tahun 1, 2, 3 ilustrasinya aja. Apakah terjadi kerucut atau dia melebar dan seterusnya. Setiap sektor bisa berbeda-beda. Oke. Nah, yang disebut dengan multiplier product matrix adalah variasi baru lagi. Basisnya tetap backward linkage, forward linkage. Variasi baru. Ya. Jadi untuk Anda
ada multiplier product matrix atau MPM yang dihitung dengan menggunakan dua indeks. Satu, kita bisa menghitung power dispersion of backward linkage. Kalau saya ingat dulu di bahasa Indonesia-nya apa? Indeks index of sensitivity of this sensitivity derajat kepekaan. Kalau masalah namanya di bahasa Indonesia-nya indeks derajat kepekaan. Yang ini sudah berubah. Yang pertama tuh ada istilah bahasa Indonesia-nya kok. Something penyebaran. Wah. Ada nama resminya tuh. Kalau nanti ada baca buku kayak buku teksnya BPS atau buku report yang biasa Anda akan ketemu indeks daya penyebaran kalau salahnya. Mungkin ini indeks daya penyebaran kalau saya nggak salah. Indeks daya penyebaran dengan indeks derajat kepekaan. Indeks daya penyebaran ini power dispersion of backward linkage dan sensitivity dispersion of the forward linkage. Power dispersion, ya. Sebenarnya kalau Anda lihat rumusnya sebenarnya itu juga. Rumusnya tuh yang itu juga, karena yang di atas ini Anda lihat nih, kalau di dalam rumus itu, ya, penjumlahan dari elemen matriks Leontief inverse dijumlahkan menurut I, lalu dibagi dengan jumlah sektor. Dapat apa ini kira-kira? Dapat apa ini? Yang di atas itu? Sigma I B I J kalikan super N, dapat apa nih? Rata-rata, good. Rata-rata apa? Sebagian dari Anda melihat rumus kritik langsung nyerah. Bisa kelihatan di matanya di mana yang langsung nyerah, mana yang masih berusaha. B ini elemen apa tadi nih? Leontief inverse. Dijumlahkan menurut I. Jadi kalau penjumlahan menurut ini berarti penjumlahan kolom atau penjumlahan baris nih? Penjumlahan satu, dua, benar kan? Menurut I ya. Jadi ini penjumlahan menurut
B11, B21, B31, jadi penjumlahan menurut kolom. Oke, penjumlahan menurut kolom habis dijumlah dibagi dengan ini kan cakapannya ini, ya kan? Jadi berarti setelah dijumlahkan menurut kolom dibagi dengan n. Oke, penjumlahan menurut kolomnya ini tadi namanya apa nih? Output multiplier, ya kan? Output multipliernya bukan hanya dijumlahkan begitu aja, tapi sekarang dibagi dengan kolomnya, dengan jumlah sektornya. Jadi sebenarnya kita mendapatkan rata-rata per kolom, per sektor, ya. Dibagi yang bawahnya itu jumlah menurut I dijumlah menurut J dari elemen B itu, berarti jumlah apa tuh? Sesudah dijumlah menurut I dijumlah menurut J, berarti dapat apa? 1,228, 0,5, 0,5, 1,7. Kalau sigma I, sigma J, jadi dapatnya apa? Sigma I 1,7, 2,2, sigma J 3,9. 3,9-nya apa nih? Total semua ini ya. Total semua. Jadi sigma I, sigma J itu berarti total semua. Benar ya? Sigma I, sigma J, B, I, J dibagi dengan n kuadrat. N kuadratnya apa? Jumlah sektor. Ya kan? Jadi kalau dia dibagi 4, sektornya ada 2, berarti dibagi dengan 4. Jadi sekarang sebenarnya yang di atas itu membagi backward linkage dibagi dengan rata-rata dari sel ini. Boleh nggak saya bagi dengan gitu? Boleh-boleh aja. Dapat angka, ya dapat angka. Itulah untuk setiap sektor. Itu untuk setiap sektor. Tapi basisnya apa tuh? Berarti yang atas yang power dispersion, yang indeks daya penyebaran itu, basisnya adalah backward linkage. Basisnya adalah backward linkage, basisnya adalah output multiplier, basisnya adalah angka pengganda output. Oke, dia lagi tuh kan. Cuman sekarang dipelintir-pelintir dikit aja, dibagilah sama dibagi itu artinya dinormalisasi gitu ya. Ya, dinormalisasi. Oke. Kalau yang bawah, yang forward linkage, kalau Anda perhatiin rumusnya sedikit-sedikit, ya, yang ini penjumlahan menurut J, berarti ini penjumlahan menurut baris dibagi dengan N. Jadi bukan hanya dijumlah, tapi dia dibikin rata-rata, ya. Lalu dibagi dengan rata-rata dari seluruh elemen di dalam matrik tersebut, dapat dia, ya. Jadi sebenarnya analisis ini mau bilang, ya, kalau Anda punya dua perekonomian, ya, perekonomian region 1 dan perekonomian region 2. Kemudian di perekonomian yang region 1 Anda ketemu backward linkage-nya katakan 6,6. Di perekonomian region 2 Anda katakan backward linkage-nya adalah 6,0. Comparable nggak dia? Comparable nggak? Boleh nggak saya perbandingkan? Kita mulai dari tabel transaksi dulu ya. Tabel transaksi. Perekonomiannya 2 kali 2. Ini perekonomian A, ini perekonomian B. Ya. Katakan 10, 20, 30,
200, 300, 400. Boleh nggak saya langsung bilang bahwa perekonomian B lebih kuat dibandingkan perekonomian A? Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak? Karena baru nominal, karena baru si level. Oke? Saya bandingkan matriks A. Ini ada angkanya kan? Boleh nggak saya bilang bahwa perekonomian A lebih potensial dibandingkan perekonomian B? Gak bisa pun saya bilang begitu. Apakah lebih baik saya bandingkan menggunakan B yang merupakan I minus A inverse? Ada angkanya lagi nih kan? Bisa nggak sekarang saya boleh bilang bahwa mana yang lebih bagus gradasinya? Kalau saya ingin membandingkan potensi dua perekonomian ini, mana yang lebih baik? Pakai tabel transaksi atau pakai matriks A atau pakai matriks Liouville inverse? Mungkin lebih baik pakai matriks Liouville inverse. Kalau saya terusin lagi, oke, saya terusin lagi ke atasnya nih. Ini perekonomian A, ini perekonomian B. 4. Saya pakai backward linkage. Ini ada angka backward linkage A, backward linkage B. Backward linkage adalah penjumlahan kolom, ya. Jadi backward linkage A kan ini kan dua angka ya, sektor 1 dan sektor 2. Sektor 1 dan sektor 2. Boleh nggak saya mulai bandingkan dengan menggunakan backward linkage? Mana yang lebih bagus dengan membandingkan tabel transaksi A, B atau backward linkage? Kalau ingin menunjukkan potensi perekonomian, backward linkage, ya. Nah sekarang analisis itu bilang angka ini aja sudah nggak pantas kita perbandingkan. Masih ada lagi yang lebih halus. Apa tuh yang lebih halus? Jumlah, kalau ini kita ketemu 0, backward linkage kan pasti ini 2,5, 2,6, ya, 5,1, 5,2, ya. Backward linkage kurang lebih nanti bentuknya kayak begitu, ya, angka total. Lalu sekarang saya bilang bahwa perekonomian B lebih potensial dibandingkan perekonomian A. Boleh nggak saya bilang begitu? Boleh. Nah, kalau rumus kita yang di sana itu bilang bahwa sebenarnya angka ini harusnya kita bandingkan dengan matriksnya, ya, ini supaya angkanya pas aja nih. 27 ini dengan 53, ya. Angka ini sebenarnya harusnya saya bagi dengan 2,5 dibagi 2,6. Rata-ratanya ini kan 2,6, itu yang rata-rata pembagi di bawahnya itu. Sehingga yang angka ini sebenarnya hanya tingkatan itu hanya 1, sekian, 1, sekian. Ini 5,1 dibagi dengan 5,2 rata-ratanya. Ya kan? Ini juga nggak begitu jauh. Jadi kalau kita lihat dari power of dispersion-nya, perekonomian A dan B itu sebenarnya power dispersion itu nggak beda-beda jauh, tapi memang angka backward linkage-nya bisa bedanya tuh bisa dua kali lipat. Derajat kepekaannya itu sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh. Kalau kita lihat bandingkan dengan tabel transaksi, ini kasar banget kalau kita hanya membandingkan dua perekonomian di level ini. Maka itu kita perbaiki, kita bisa bandingkan di tingkat Liouville inverse, kita bisa bandingkan di tingkat forward linkage atau sama forward linkage atau backward linkage. Caranya kan cuma yang satu dijumlahkan kolom, yang satu dijumlahkannya baris, ya. Tetapi kalau derajat derajat kepekaan, benar ya?
derajat kepekaan dengan daya penyebaran itu, dia dibandingkan, angka itu dibandingkan dengan dirinya sendiri, yang bisa jadi menunjukkan bahwa nggak terlalu banyak berbeda. Padahal kalau kita lihat, kemudian kita membandingkan forward linkage dan backward linkage sebuah perekonomian, bisa jadi kita bilang bahwa yang perekonomian B, backward linkage itu 2 kali lipat dibandingkan perekonomian A. Tetapi sebenarnya di dalam sektornya itu sendiri, seberapa besar dispersi sektor 1 dan sektor 2, baik perekonomian A maupun perekonomian B, sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda. Kepekaan sektor 1 dan sektor 2, baik di perekonomian A maupun B, nggak terlalu banyak berbeda. Tapi gimana cara menunjukkannya? Cara menunjukkannya adalah salah satunya dengan menghitung power dispersion dan derajat kepekaan tersebut. Nah, ini Anda harus renungkan. Ya, saya nggak bisa nih memberi Anda langsung pemahaman dalam waktu 10 menit lalu Anda ngerti seperti yang saya ngerti. Anda mesti renungkan. Dan waktu yang paling baik untuk merenungkan itu adalah sesudah kuliah ini, bukan minggu depan. Minggu depan Anda pasti lupa apa yang saya omongin sekarang. Ya, tapi sesudah kuliah ini Anda renungkan, atau paling lambat besok pagi Anda renungkan, saya jamin Anda akan lebih mengerti. Ya, tapi Anda tunda sampai minggu depan, apalagi sampai mau ujian, percaya deh, pasti Anda lepas. Pasti lepas. Saya nggak bisa nih ngasih Anda penjelasan yang lebih gamblang. Inilah yang paling gamblang penjelasan yang bisa saya kasih, terutama dengan contoh itu tadi. Ya, dan ini mesti Anda yang mendapatkan sendiri di pengetahuannya. Tapi Anda baru bisa dapatkan kalau sesudah ini Anda terus bongkar sendiri. Ya. Dosen itu nggak bisa memberikan 100%. Nggak ada dosen yang bisa memberikan.